Guglielmo Vicario mengalami cedera saat Tottenham meraih kemenangan besar 4-0 atas Manchester City pada Sabtu malam di Premier League. Kiper asal Italia ini bermain dengan baik sepanjang laga, meskipun terlihat sedikit kesakitan menjelang akhir pertandingan, namun tetap bertahan hingga peluit panjang. Tottenham pun mengonfirmasi bahwa Vicario telah menjalani operasi pergelangan kaki. Meski tidak disebutkan durasi absennya, diperkirakan ia akan menepi untuk waktu yang cukup lama. Kami dapat mengonfirmasi bahwa Guglielmo Vicario telah menjalani operasi karena cedera patah tulang pergelangan kaki kanannya, demikian bunyi rilis klub. Manajer Real Madrid, Carlo Ancelotti baru-baru ini memuji performa Arda Güler, dengan menyebut bahwa pemain muda tersebut memberikan kontribusi besar bagi tim. Pujian ini disampaikan Ancelotti setelah pertandingan antara Leganes dan Real Madrid akhir pekan lalu. Dalam laga tersebut, Ancelotti memberikan kesempatan kepada Güler untuk tampil sebagai starter. Dalam wawancaranya, Ancelotti mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Güler di tim utama Los Blancos. Menurutnya, Güler memiliki kreativitas luar biasa yang membantu tim memberikan performa terbaik. Arda Güler banyak membantu kami dengan kreativitasnya. Saya sangat senang dengan apa yang ia tunjukkan, ujar Ancelotti. Manchester City menelan kekalahan dalam lanjutan Premier League akhir pekan lalu. The Sky Blues dibantai Tottenham dengan skor telak 4-0 di Etihad Stadium. Hasil ini memperpanjang tren buruk Man City sejak 31 Oktober, di mana mereka kalah di Piala Liga Inggris, Liga Champions, dan Premier League. Erling Haaland bermain dalam 4 dari 5 laga yang berakhir dengan kekalahan tersebut. Striker asal Norwegia itu hanya mencetak 1 gol, yakni saat timnya kalah 1-2 dari Brighton. Banyak pihak menilai penurunan performa Man City dipengaruhi oleh buruknya lini serang, khususnya Haaland, yang sedang tampil di bawah standar. Mo Salah baru saja menggemparkan dunia maya, setelah mengungkapkan bahwa Liverpool belum menawarkan kontrak baru, meski masa kontraknya di Anfield akan habis pada 30 Juni. Hal ini membuat Salah merasa kecewa, karena ia sebenarnya ingin bertahan lebih lama di Liverpool. Salah berharap bisa terus bermain di level kompetitif selama mungkin, seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, sebelum mereka meninggalkan Eropa. Ia juga belum terpikir untuk pindah ke klub Arab Saudi, seperti beberapa pemain top Eropa lainnya. Meski akan berusia 33 tahun pada Juni mendatang, performa Salah tetap impresif. Musim ini, ia telah mencatatkan 12 gol dan 10 assist dari 12 pertandingan di semua kompetisi. Pandit sepak bola, Jamie O'Hara menyoroti Robert Sanchez sebagai salah satu titik lemah utama Chelsea musim ini. Menurutnya, performa kiper tersebut berpotensi menghambat ambisi klub. Chelsea sebenarnya cukup bagus, tapi lini pertahanan mereka masih agak rapuh. Sanchez, kiper mereka, adalah masalah besar. Dia bermain sangat buruk, ujar O'Hara. Ia juga menambahkan, tim yang menjuarai liga selalu memiliki kiper kelas dunia. Jika kita lihat para juara liga sebelumnya, mereka selalu memiliki salah satu kiper terbaik. Namun, Robert Sanchez tetap menjadi andalan utama di bawah arahan pelatih Enzo Maresca, meskipun kerap mendapat kritik. Manchester United akhirnya menjalani laga pertama di bawah arahan Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu memimpin skuad MU saat menghadapi Ipswich Town. Di bawah Amorim, gaya permainan MU tampak berubah, dengan beberapa penyesuaian taktik di lapangan. Namun menurut Roy Keane, masalah mendasar tim masih belum terselesaikan. Keane menilai bahwa dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini, sulit bagi Amorim untuk membawa Manchester United finish di 4 besar Premier League, terutama musim ini. Apakah saya percaya bahwa kelompok pemain ini cukup baik untuk membawa United kembali ke posisi 4 atau 5 besar? Sama sekali tidak, tegas Keane. Lamine Yamal mengalami cedera pergelangan kaki saat persiapan Barcelona menghadapi Real Sociedad pada 11 November lalu. Absennya Yamal menjadi pukulan berat bagi Barcelona, yang kesulitan meraih kemenangan tanpa winger berusia 17 tahun tersebut. Pelatih Barcelona, Hansi Flick mengakui pentingnya peran Yamal dalam timnya. Pelatih asal Jerman itu berharap, Yamal bisa segera pulih dan kembali bermain. Flick menargetkan Yamal sudah siap tampil saat Barcelona menghadapi Las Palmas di lanjutan Liga Spanyol akhir pekan ini, namun memastikan bahwa sang pemain tidak akan tersedia untuk laga Liga Champions tengah pekan ini. Real Madrid mendapat kabar buruk setelah winger andalannya, Vinicius Junior mengalami cedera. Media Spanyol memperkirakan pemain asal Brasil itu akan absen sekitar 3 pekan untuk memulihkan kondisinya. Absennya Vinicius bisa menjadi peluang bagi bintang lain di skuad El Real, Kylian Mbappe.
Penyerang timnas Prancis tersebut hampir dipastikan akan mengisi posisi sayap kiri selama Vinicius absen. Ini juga menjadi momen bagi Mbappe untuk menunjukkan dirinya sebagai bintang utama Real Madrid. Alejandro Garnacho yang baru berusia 20 tahun, dianggap sebagai pemain muda berbakat. Meski performanya musim ini tidak sebaik sebelumnya, ia tetap dipandang memiliki potensi besar. Pemain sayap Manchester United ini telah bermain dalam 105 pertandingan sepanjang karirnya. Meski demikian, ia masih berada dalam tahap belajar dan berkembang. Pada musim ini, Garnacho telah tampil dalam 19 laga di berbagai kompetisi bersama Setan Merah, dengan catatan 7 gol dan 4 assist. Sergio Aguero meyakini bahwa dukungan serta pengalaman dari pemain senior di Manchester United akan membantu Garnacho mengembangkan potensi maksimalnya dalam beberapa tahun ke depan. Kevin De Bruyne menunda pembahasan kontrak baru dengan Manchester City karena mengalami cedera sepanjang musim ini. Ia juga mengaku belum bisa memastikan masa depannya di Etihad Stadium. "Sejujurnya, saya belum tahu," ujar De Bruyne saat ditanya mengenai rencananya ke depan. Pada awal musim, ia sebenarnya sudah mengetahui bahwa diskusi kontrak akan dilakukan, tetapi situasi berubah saat ia mengalami cedera melawan Brentford. "Awalnya saya pikir hanya akan absen beberapa hari, tetapi ternyata menjadi 8 atau 9 pekan. Saya memutuskan untuk menunda semuanya," jelasnya. Ia sempat membahas kontraknya pada musim panas lalu, tetapi cedera membuatnya merasa tidak dalam kondisi yang tepat untuk melanjutkan pembicaraan. Real Madrid dikabarkan berencana melepas Aurelien Tchouaméni, dan tengah mencari pengganti yang tepat. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan gelandang Manchester City, Rodri, kini muncul target baru. Berdasarkan laporan Marca, Los Blancos juga mengincar gelandang Real Sociedad, Martin Zubimendi. Madrid tertarik pada Zubimendi, karena ia dikenal sebagai pemain yang konsisten, dan memiliki kemampuan luar biasa dalam mengontrol tempo permainan. Keunggulan yang dianggap tidak dimiliki Tchouaméni. Peluang Madrid untuk merekrut Zubimendi cukup besar, mengingat klausul rilisnya hanya sekitar 60 juta euro. AC Milan sedang mengalami penurunan performa musim ini. Dalam pertandingan terakhir melawan Juventus di Liga Italia, mereka hanya mampu bermain imbang tanpa gol. Meski bermain di kandang sendiri, Milan kesulitan menciptakan peluang. Hal ini memicu kritik dari pelatih legendaris Italia, Arrigo Sacchi. Menariknya, Sacchi tidak hanya mengkritik tim secara keseluruhan, tetapi juga mengomentari individu pemain. Salah satu pemain yang disorot adalah Rafael Leao. Menurut Sacchi, performa winger asal Portugal tersebut sangat tidak konsisten. Sacchi bahkan mengibaratkan Milan seperti seseorang yang sedang memancing ketika memainkan Leao. Inter Milan menduduki posisi teratas dalam daftar klub terbaik dunia versi Opta Power Rankings. Tim asuhan Simone Inzaghi meraih rating 100,0 sejajar dengan Liverpool setelah keduanya meraih kemenangan dalam lanjutan liga domestik akhir pekan lalu. Nerazzurri tampil gemilang dengan menghancurkan Hellas Verona 5-0, sekaligus menggeser Manchester City dari puncak. Keberhasilan Inter ini tak lepas dari rotasi masif yang diterapkan Inzaghi, guna membongkar pasang susunan 3 bek, gelandang, wingback, maupun penyerang. Mereka jadi seperti tim bunglon, yang komposisinya selalu berubah di setiap pertandingan. Debut Claudio Ranieri pada periode ketiganya melatih AS Roma berakhir mengecewakan. Dalam laga tandang melawan Napoli di lanjutan Liga Italia akhir pekan lalu, Giallorossi harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Ranieri sendiri menjadi pelatih ketiga AS Roma musim ini, setelah Daniel De Rossi dan Ivan Juric. Dan masalah di tubuh AS Roma tampaknya masih belum terselesaikan. Usai kekalahan dari Napoli, Ranieri menghadapi tantangan berat dengan 2 laga sulit lainnya. Pelatih berusia 73 tahun tersebut harus memimpin timnya melawan Tottenham Hotspur di Liga Eropa, diikuti oleh pertandingan melawan Atalanta di Liga Italia. Christopher Nkunku merasa frustrasi di Chelsea, karena minimnya waktu bermain di Liga Primer. Spekulasi tentang masa depannya telah mencuat selama beberapa minggu terakhir, terutama setelah muncul kabar bahwa pemain asal Prancis tersebut mungkin akan mencari peluang untuk hengkang jika situasinya tidak membaik hingga akhir musim. Bahkan, ada klaim bahwa Nkunku bisa meninggalkan Chelsea pada bursa transfer Januari, dengan Manchester United menjadi salah satu klub yang paling santer dikaitkan. Sementara itu, Borussia Dortmund juga berpotensi melakukan langkah jika Chelsea bersedia melepas Nkunku dengan status pinjaman.
Manchester City mengalami kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Terbaru, mereka dipermalukan Tottenham Hotspur di Etihad Stadium. Kekalahan ini menjadi yang pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir City, kalah 5 kali berturut-turut. Bagi Guardiola, ini juga merupakan rekor kekalahan terpanjang sepanjang karirnya sebagai pelatih. Meski begitu, Guardiola berusaha tetap tenang menghadapi situasi sulit ini. Dari pengalaman saya, ketika menghadapi momen seperti ini, yang penting adalah tetap tenang, dan tidak terlalu banyak menganalisis, karena itu hanya akan menyesatkan, kata Guardiola. AC Milan berhasil mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor tipis 3-2 dalam pertandingan Liga Champions. Gol-gol kemenangan Milan dicetak oleh Christian Pulisic, Rafael Leao, dan Tammy Abraham. Sementara itu, Slovan memberikan perlawanan lewat gol Tigran Barsegian dan Nino Marcelli. Kemenangan ini memperpanjang tren positif Milan, yang selalu menang dalam 3 laga terakhir fase grup. Sebaliknya, Slovan semakin terpuruk di posisi juru kunci klasemen. Barcelona berhasil meraih kemenangan atas Brest dengan skor 3-0 pada laga matchday kelima fase grup Liga Champions. Robert Lewandowski mencetak 2 dari 3 gol Barcelona, salah satunya melalui penalti. Sementara 1 gol lainnya disumbangkan oleh Dani Olmo. Kemenangan ini membawa Barcelona naik ke posisi kedua klasemen dengan 12 poin. Sementara Brest harus turun ke peringkat 8 dengan 10 poin. Inter Milan berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas RB Leipzig pada matchday kelima fase grup Liga Champions. Satu-satunya gol dalam pertandingan ini lahir di pertengahan babak pertama melalui gol bunuh diri Castello Luqueba. Kemenangan ini membawa Inter sementara waktu memimpin klasemen fase grup dengan 13 poin. Di sisi lain, Leipzig masih terpuruk di dasar klasemen tanpa 1 pun poin. Arsenal tampil dominan dengan mengalahkan Sporting CP 5-1 pada matchday kelima fase grup Liga Champions. 5 gol Arsenal dicetak oleh Gabriel Martinelli, Kai Havertz, Gabriel Magalhaes, Bukayo Saka, dan Leandro Trossard. Sporting sempat memperkecil ketertinggalan melalui gol Gonzalo Inacio. Kemenangan ini mengantarkan Arsenal naik ke posisi ke-8 klasemen sementara dengan 10 poin. Sedangkan Sporting harus turun ke peringkat 10 meski memiliki jumlah poin yang sama. Manchester City harus puas bermain imbang 3-3 melawan Feyenoord pada matchday kelima fase grup Liga Champions. City sempat memimpin 3 gol lebih dulu, lewat 2 gol Erling Haaland dan 1 gol Ilkay Gundogan. Namun, Feyenoord secara luar biasa berhasil menyamakan kedudukan, melalui gol Anis Hadji Musa, Santiago Jimenez, dan David Hanko. Hasil ini, membuat City kini berada di peringkat ke-15 klasemen dengan 8 poin. Sementara Feyenoord, berada di posisi ke-20, dengan koleksi 7 poin. Bayern Munchen berhasil mengalahkan PSG dengan skor tipis 1-0 pada matchday kelima fase grup Liga Champions. Gol kemenangan Bayern dicetak oleh Kim Min-jae di babak pertama. PSG harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-57, setelah Ousmane Dembélé menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Kemenangan ini membawa Bayern naik ke posisi 11 klasemen dengan 9 poin. Sementara PSG terpuruk di peringkat ke-26, dengan hanya mengoleksi 4 poin.